Muhammadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Pak Kanwil Pak Ajis, yang terhormat tuan rumah Pak Yudi, saya mengucapkan terima kasih karena telah bersedia ditempati rumahnya dalam rangka pengajian yang kedua dan tamat kembali RT 08. Mudah-mudahan acara tersebut bisa berjalan terus karena ini adalah syiar Islam ya, mudah-mudahan tidak ada halangan insyaallah. Yang terhormat juga kepada bapak-bapak yang terhadir di sini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani bisa menghadiri acara di rumah Pak Yudi. Semoga langkah-langkah Bapak tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya itu aja Pak untuk mempersingkat waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutan kedua dari Bapak RW. Yang ketiga, marilah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Rifai. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawab salamnya sudah cukup semangat. Mohon lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ketua RW 05 Kelurahan Tebet Barat yang sama-sama kita hormati, kita banggakan karena berjalannya pengajian ini tidak terlepas dari dukungan Bapak Ketua RW 05 yang baru. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dulu ya. Terus ini rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah beliau sebagai ketua RW yang baru mudah-mudahan terus mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, dengan tentunya meningkatkan syiar Islam yang ada khususnya di RW 05 ini. Kita tahu bahwa pasang surut ya, di RW kita ini ya cukup luar biasa. Artinya ada beberapa hal yang memang perlu digarap oleh Bapak RW yang baru ya, khususnya dalam rangka syiar Islam ini di RW kita, dan mudah-mudahan terus sampai dengan lingkungan khususnya di Kelurahan Tebet Barat. Bapak-bapak ya, Ketua RT ya, sahabat saya, dari kemarin saya telepon memang rada susah nih. Pas saya ada waktu, Bapak nggak ada waktu. Pas Bapak ada waktu, saya nggak ada waktu. Jadi terus akhirnya ketemu lagi sini ya, alhamdulillah. Pak Yudi Hertantio
keluarga saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak beserta Ibu. Ya, mudah-mudahan kesediaan Bapak menjadi amal ibadah Bapak keluarga, dan tentunya Allah akan balas dengan kebajikan yang berlipat ganda. Amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini juga ada perwakilan santri Hafiz Quran. Alhamdulillah bisa hadir dan akan terus mengikuti insyaallah ya, sehingga dapat bersosialisasi di wilayah RW kita, Pak. Ini sebagian ada perwakilan dari Hafiz Quran ya, yang mereka ya, adik-adik kita, anak-anak kita ini sedang belajar ya, menuntut ilmu ya, sedang menghafal kata Al-Qur'an Karim ya. Kita doakan semoga semuanya berhasil, sukses dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Pak Mulyadi, terima kasih hadir ya. Mudah-mudahan kita bersama-sama untuk menghidupkan bagaimana semangat dakwah kita di lingkungan RW 05 Kelurahan Kota Barat ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit sejarah kita tengok ke belakang bahwa memang di kelurahan kita ini, kalau menurut saya ya, mungkin juga kalau saya amati banyak teman-teman juga yang sepemikiran, sependapat, terutama RW kita juga, bahwa kita ini memang perlu ada gerakan ini yang dimaksud adalah terutama bagaimana upaya meningkatkan ya, kualitas sumber daya manusia di lingkungan kita, dan khususnya terutama lagi dalam hal peningkatan ukhuwah Islamiyahnya. Memang perlu kelihatannya ya. Saya bersyukur ya, dulu saya sebagai ketua LMK lembaga musyawarah kelurahan di 05 ini, alhamdulillah saya laksanakan ya. Saya merasakan memang tantangannya cukup lumayan di tingkat RW ini, cukup lumayan tantangannya dalam hal bagaimana kita untuk dapat mendakwahkan Islam ini. Ini memang bagian tugas yang saya kira ya tidak ringan dan perlu dukungan bapak-bapak semuanya dan yang hadir ini ya, sehingga apa, sehingga terus peningkatan syiar Islam di RW kita ini akan terus meningkat ya, khususnya dalam hal bagaimana kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kajian kita pada hari ini adalah mengenai pentingnya atau kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ini ilmu inilah yang sebenarnya akan menjadi apa namanya semacam arahan kemana kita akan bergerak, mau apa kita berbuat. Ini tergantung dari ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu ilmu ini memang perlu kita sama-sama sadari bahwa terus
perlu kita dalami, perlu kita belajar. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mujadilah ayat 11. Bagi adik-adik yang membawa catatan, mohon dicatat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman mengenai ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi beriman dan berilmu ini pasangan yang tidak lepas. Kita berupaya terus-menerus untuk meningkatkan iman dan meningkatkan ilmu kita. Kemudian setelahnya kita mencari ilmu, menuntut ilmu dengan baik, dengan semangat, maka ilmu itu kita amalkan. Ilmu kita amalkan. Dalam penjelasan Rasulullah SAW dan dalam beberapa syair dikatakan al-ilmu wal amalu, ilmu dan amal, huma janahani yasmu bihima ilal ula. Ilmu dan amal, huma, keduanya, ilmu dan amal, huma janahani, ya, bagaikan kedua sayap, yasmu bihima ilal ula, yang mampu menerbangkan, mengangkat untuk derajat yang lebih tinggi, mencapai tempat yang tinggi dan menjauh. Ini orang yang berilmu dan beramal. Kalau berilmu tidak diamalkan, nah ini gawat ini. Ya. Ilmu bila amal, kasajar bila amal. Ya. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Hadirin sekalian, sampai di dalam pelajaran dulu kita waktu kita masih SD, ya, ibtidaiyah, ya, bahkan mulai dari TK itu ada semacam nyanyian mengenai ilmu ini. Dulu kita diajarkan sampai saya sekarang terngiang-ngiang. Ya. Kenapa? Karena pentingnya ilmu. Ya. Dan barangkali bagi anak santri itu boleh dicatat. Ya. Ya. Dalam syairnya itu antara lain dia mengatakan, ya, mau makan dengan ilmu atau perlu ilmu, mau minum dengan ilmu, mau tidur dengan ilmu, mau kerja dengan ilmu, semuanya perlu ilmu. Nah itu satu bait yang endek itu, ya, menginspirasi, ya,
kita semua bahwa memang ya, segala sesuatu yang mau kita lakukan, mulai dari makan tadi, terus minum, ya, terus kita mau tidur, terus kita mau kerja, semuanya dari ilmu. Man arada dunia wa alaihi bil man arada al-akhirah wa alaihi bil ilmi. Man aradahuma wa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses di dunia, maka dengan ilmu. Siapa ingin sukses di akhirat, dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses dua-duanya, dengan ilmu. Kira-kira kalau dia muhajir ingin sukses di mana? Apa ingin sukses di dunia? Apa ingin sukses di akhirat? Atau ingin sukses dua-duanya? Dua-duanya. Alhamdulillah. Fa'alaihi bil ilmi. Dengan ilmu. Ini yang menghunjam di hati kita, terutama para santri-santri. Saya ingat pada waktu di pesantren itu, di kamar itu diwajibkan oleh Pak Kiai itu, ya, tiap kamar menulis tulisan sendiri, kemudian ditempel ya, di kamar pesantrennya, pondoknya itu maupun di rumah. Ya. Apa tulisannya itu? Ingat tujuan dari rumah. Jadi kalau ada yang tujuan dari rumah, itu selalu semangat ya, menghafalkan Al-Quran, menuntut ilmu, ya, kemudian menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dengan segala tujuan dari rumah itu adalah kita untuk menuntut ilmu. Ingatlah tujuan dari rumah. Itu kalau kita lakukan itu, subhanallah, kalimat pendek, tapi kita lakukan ya Allah, betul. Orang tua dengan susah payah mengirim kita sekolah ke pesantren, ke luar kota, bahkan barangkali ke luar negeri. Memang ini diperintahkan. Tahurrum 'anil awtani fi talabil ula. Pergilah kamu, pergilah anak-anakmu, pergilah cucumu, anil awtani, dari daerahmu, dari negerimu, fi talabil ula, dalam menuntut keutamaan, yaitu keutamaan yang adalah menuntut ilmu. Jadi memang kita diperintahkan anak-anak kita, cucu kita, ya, semuanya untuk pergi. Jangan diam aja di rumah. Jangan. Pergi. Saya teringat cerita Pak Habibie, mantan presiden kita. Alhamdulillah luar biasa. Dirahmati Allah, punya kekuatan dan kemampuan ilmu pesawat terbang. Beliau bisa membuat pesawat terbang. Bisa ada waktu sudah membuat untuk negeri ini. Habibie, ya, dia belajar di Jerman, ya, ada ilmu pesawat, ya, dan begitu IQ-nya itu hebat luar biasa, ya, sehingga beliau itu dibutuhkan oleh perusahaan besar membuat alat dan pesawat terbang di Jerman dengan gaji yang luar biasa. Habibie, beliau pidato di Kairo, antara lain inti pidatonya yang saya sampaikan,
adalah bahwa saya bersyukur pada Allah diberikan anugerah keahlian membuat pesawat terbang, dan itu luar biasa ya, bermanfaat. Tetapi setelah saya renungkan, ternyata beliau katakan, ternyata ilmu agama itu lebih penting dibandingkan ilmu pesawat terbang yang saya pelajari, saya miliki. Nah, kira-kira penggalan pidato beliau itu bagi kita bisa kita renungkan betapa pentingnya ilmu agama. Ini saya kira yuk kita sama-sama gerakkan. Jangan lupa ya. Nah, mudah-mudahan di RW kita khususnya ini ya, kita terus saling mengingatkan dengan warga kita semuanya yang sudah punya cucu, yang ada anak, ada cucu, ada ponakan. Terus pikiran kita ya, ilmu kejar. Dan itu memang harus digerakkan, diarahkan. Ya, nggak bisa kita ya sudah ya penting, tapi kita nggak ada usaha gitu ya. Ya anak-anak sekolahnya kemana dan sebagainya. Itu perlu pendidikan anak-anak dari mulai ya, TK. Sekarang ada Ustadz PAUD namanya Ustadz ya. PAUD itu. Dari situ kita arahkan kepada PAUD yang banyak pelajaran agamanya. Terus sampai ke ibtidaiyah yang sekolahnya yang ada banyak agamanya. Kemudian ke sanawiyah, ke SMP yang banyak agamanya. Sampai ke SMA. Terus sampai perguruan tinggi, sampai kita titik pada lembaga yang banyak pelajaran agamanya. Ini gerakan kita dan perlu kita semuanya yuk saling ingatkan dari keluarga kita terus ke tetangga kita terus ke keluarga kita. Ini al-warraq pergi, jangan diam di rumah, jangan ya. Tapi juga jangan kita lepaskan begitu saja kalau sudah dikirimkan pesantren terus sudahlah bisa kan sudah dibimbing sama Pak Ustadznya sama Pak Kiainya, tidak pernah dikontrol, tidak pernah diawasi ya. Kalau orang Jawa bilang pasar bongkoan gitu, nggak boleh di pasar bongkoan, terserah lu Pak Ustadz, terserah Pak Kiai, tidak dikontrol. Wajib kita kontrol orang tua atau hakim. Bagaimana cucu kita ini? Bagaimana agamanya gitu? Bagaimana agamanya? Hadirin sekalian, ini juga ditegaskan dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis yang saya kira insyaallah kita sudah semuanya pahami dan mari kita renungkan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini jelas. Jadi Allah itu akan memberikan kebahagiaan seseorang
dunia dan akhirat itu melalui pintu agama. Dia akan diberikan pemahaman. Artinya apa? Kita wajib mencari pemahaman ilmu agama. Kita bergerak berusaha sebagai orang tua, sebagai pimpinan wilayah. Sempat kita pikirkan bagaimana ini ya, mengenai gerakan untuk pendidikan agama di wilayah kita ini. Ya, luar biasa saya bersyukur, saya bersujud pada Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur. Kenapa? Pertama kali yang saya lihat Pak RW begitu terpilih, ya, beliau mengunjungi tempat-tempat ibadah. Dan kebetulan bertemu juga dengan saya waktu di Masjid Al-Muhajirin. Subhanallah. Ini adalah suatu langkah yang subhanallah luar biasa. Tentu beliau bukan hanya sekedar melihat dan ikut sholat, tidak. Tapi beliau mengamati bagaimana tempat-tempat ibadah di wilayah kita ini, ya, apakah sudah berfungsi dengan baik. Kalau belum, bagaimana untuk meningkatkannya supaya ibadah tempat ibadah ini berfungsi dengan baik dan bisa lebih makmur lagi, lebih makmur lagi. Ini terima kasih. Saya bersujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan ini harapan kita semua. Mungkin terlalu besar harapan masyarakat itu pada Bapak. Kenapa? Karena memang gerakan ibadah ini, ya, gerakan untuk terus mengingatkan soal agama ini, ya, adalah bagian dari usaha yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena ini akan mengantarkan kita ilmu agama ini yang akan mengantarkan kita dari dunia sampai akhirat. Ya. Dalam realitanya gimana? Ya, Habibie sudah bilang begitu. Pak Habibie sebenarnya, ya maaf, ya kurang apa lagi? Beliau pidato itu di Kairo itu. Hadirin sekalian, saya merasa bahwa ya Allah, ya, kenapa saya tidak semangat ya waktu muda itu. Saya misalnya diri saya sendiri, kenapa saya kurang semangat waktu muda dalam menuntut ilmu agama. Apa intinya muda-muda ini awas jangan sampai nyesal. Waktu muda kita banyak terlewatkan dan banyak mencari ilmu, ya memang ilmu penting juga ya. Ilmu penting juga yang kita cari ya. Tapi ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting. Nah ini yang kita, maaf ya, saya lalai. Kenapa? Karena tidak semangat, kurang semangat dalam ilmu agama waktu saya muda. Nah, sekarang itu ada ya realita di keluarganya, maaf di keluarga saya kan. Sampai keluarga anak saya bilang, ya, ayah, kenapa saya tidak dikirim ke pesantren? Karena rupanya dia sudah mau pelajari, belajar kemana-mana itu ya. Dia, anak saya itu dosen di apa namanya itu, di arah Ciledug gitu kan, ada namanya perguruan tinggi apa itu, yang cukup maju juga soal komputer ya, soal ilmu komunikasi dan sebagainya. Dia dosen di sana, binus. Dia bilang, ya kenapa ayah tidak kirim saya ke pesantren ya? Aduh Pak, saya sedih Pak. Ya Allah, kenapa?
Tapi ayah sudah berusaha, ayah panggilkan guru agama khusus mendidik kamu. Panggilkan guru agama. Tapi anak saya itu kurang puas dan menuntut, Pak. Sekarang, ya Allah, ya, kenapa? Jadi saya merasa terenyuh. Saya sudah panggilkan guru agama. Saya bawa dalam pengajian-pengajian yang ada di lingkungan di mana-mana. Ya, ke Sunda Kelapa sering saya bawa, ya ke Istiqlal saya bawa, ya ke Ittihan saya bawa, ya anak saya terus supaya apa? Ikuti beragama. Tapi dia bilang, ya, kurang. Ya. Saya tuh ngiri dengan orang-orang yang belum bisa pesantren, yang memahami tentang ilmu agamanya. Sampai dia bilang, ya kalau nanti anak saya sudah besar, jadi saya punya cucu ini, ibunya bilang, ya, insya Allah ya saya akan kirim ke pesantren ya. Saya akan kirim ke tempat-tempat lembaga tahfiz Quran ya. Ya insya Allah nanti anak kita, cucu kita akan hafal Al-Quran dari ini. Ini cita-cita anak saya yang belum sempat ke pesantren. Ya. Kenapa? Ya, maaf, karena kadang-kadang itu apa di keluarga itu ada berbeda pendapat. Ini aja sebetulnya. Ya, saya ingin pesantren, tapi yang satu lagi pendapatnya sudah di sini saja, kita bimbing secara langsung apa dan sebagainya pendapatnya. Kenapa? Hadir sekalian, ya, saya rasakan, saya merasa kurang. Ya. Di pesantren ada sesuatu hal yang kita dapatkan, yang tidak didapatkan di tempat lain. Di lembaga-lembaga khusus kajian-kajian agama, ya, disitulah ya Allah turunkan keberkahan, turunkan apa namanya itu beberapa keistimewaan Allah turunkan, sehingga memang beda. Nah, itu yang saya rasakan ya, dan saya terjun. Insya Allah mudah-mudahan cucu saya ya mudah-mudahan segera ya berangkat ke pesantren. Amin ya rabbal alamin. Semuanya kita punya cita-cita ke sana. Jangan terkecohkan, ada beberapa kadang-kadang yang bilang pesantren kan umum. Pesantren itu gatal-gatal ya. Pak Evi. Ya, semua itu rupanya memang perjalanan di dalam pesantren. Gatal-gatal apa semua itu ya cobaan, ujian. Dan ternyata itu membentuk imunitas. Membentuk imunitas. Ya, lulus pesantren sudah imun karena penyakit-penyakit gatal yang kabur semua. Tangguh. Hilang semuanya, ya, bersih. Terus kalian inilah satu apa namanya betapa pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita, terutama ilmu agama. Ya. Begitu juga dalam surat Toha ayat 114. Ya. Waqur Rabbi zidni ilma. Ini kalau kita renungkan, ya, kita lihat tafsirnya, kita buka, ya, bagaimana? Katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Rasulullah diajari oleh Allah nih untuk berdoa, ya, agar minta ditambahkan ilmu, bukan minta ditambahkan harta atau minta bukan, tidak, ilmu. Karena memang ilmu kita yang akan mengendalikan kita kemana kita mau terbang.
ilmu yang kita miliki. Ilmu agama inilah akan menuntut kita, mengarahkan kita, menggait kita. Awas, jangan belok kiri, awas, jangan terlalu kanan, ya, dibimbing. Hadirin sekalian, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Rasulullah bersabda, kita menuntut ilmu itu, ya, dari sejak kandungan, ya, sampai dengan kita ke liang kubur. Nah ini, ya, jangankan yang muda, yang sepuh-sepuh pun kita ini semuanya masih punya kewajiban, Pak. Tidak berhenti kewajiban kita untuk ilmu. Ilmu apa yang kita terus kejar? Yaitu tadi, ya, kembali kepada Al-Mujadilah ayat 11 tadi. Kita berkewajiban terus menuntut agama. Sampai kapan? Sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini sampai kita meninggal dunia baru selesai menuntut ilmu agama. Di sini ya, sekali. Mari kita renungkan dan mari saya mengajak, ya, saling mengingatkan. Dan kita terus mulai, ya, mudah-mudahan betul-betul pagi hari ini kita akan mengevaluasi diri kita, evaluasi di keluarga kita. Yuk kita catat ini, ya, anak kita si A, si B, si C, gimana agamanya. Ya Allah, cucu kita si A, si B, si C, bagaimana? Ya Allah, di mana? Ya. Itu dievaluasi terus. Yang ini agama ini yang akan menyelamatkan di dunia sampai dengan akhirat. Saya kira apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa tepat di hati yang bapak-bapak dan adik-adik, juga terus semangat, ya, semangat banteng, ya, tidak lelah dimanapun ada kajian-kajian pagi, ya, berangkat, ya, kemudian amalkan, kemudian kita dakwahkan. Jangan lupa itu, dakwah itu terus mengikut. Jadi kita tidak bisa diam. Punya ilmu tuh, ilmu itu punya kewajiban untuk meneruskan, mendakwahkan. Jadi apa yang kita pelajari itu, satu kita belajar, yang kedua kita amalkan, yang ketiga kita dakwahkan. Itu wajib kita. Ya. Kemudian yang keempat ini yang tinggi, kita jihad. Kita jihad fi sabilillah untuk mendakwahkan ilmu itu, untuk mengamalkan ilmu itu. Kenapa? Terlalu banyak tantangannya di dunia ini. Semakin hari semakin bertambah tantangannya, semakin berat. Makanya jihad. Nah, kalau ini sudah kita pahami, sudah kita amalkan, ya, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Negara kita, di wilayah kita, insya Allah baldatun thayyibatun, satu wilayah, ya, suatu negara yang aman, ya, yang sejahtera. Walaupun dan Allah ridho dengan apa yang dilakukan di wilayah kita ini. Amin. Demikian Bapak dan hadirin sekalian, mohon dimaafkan kalau ada hal yang kurang berkenan, ya, atau kurang pas, ya. Kepada hadirin sekalian, saya menyarankan saja, ya, menyarankan jika memungkinkan, tidak ada salahnya kalau kita beli buku kecil, ya, seperti begini. Saya mengajar di beberapa tempat itu, alhamdulillah juga sudah mengamalkan, ya. Jadi kita ngaji itu membawa buku. Kenapa? Karena al-insan mahal khotawan nisyan. Manusia itu lupa kalau nggak ditulis itu, ya.
kalau ditulis insya Allah anak-anak santri yang menulis ini akan terus teringat ya, sampai di rumah dibaca lagi ya, kalau ada yang kurang jelas misalnya nanti bisa ditanyakan ya, terus dicatat tanggal sekian jam sekian ya di rumah siapa ya, di mana pengajian terus dicatat buku kecil seperti ini. Maaf saya beli ini 3.000 3.000. Nah pulpennya itu pulpen seperti ini, maaf ini saya beli 4.500, tadinya 3.000 saya beli. Jadi ini 3.000 ya, ini 4.500 sekarang, jadi kira-kira 7.500. Nah ini saya kepada adik-adik santri ya, nanti ke depan jangan lupa selalu membawa. Dan kepada kita semua ada baiknya ya, buku-buku kecil seperti ini ya, kita beli dan kita isi terus ya, datang ya, sehingga bisa kita pelajari kembali dan kita bisa teruskan ya. Kita teruskan yang kita dapatkan itu teruskan kembali istri kita, pada kita, wah istriku ya Allah ternyata ya kita ini mungkin ada kelalaian, kenapa ya anak-anak cucu kita tidak diarahkan pada diri agama yang lebih serius lagi, kenapa ya Allah, karena betapa pentingnya dan betapa sekali itu makin digiring ya, makin digiring agama ini terus makin jauh. Ada upaya strategis dari pihak yang lain. Jadi maaf untuk kita bisa pahami sehingga kita pun harus waspada dan harus terus bersatu. Terima kasih sekalian, kita tutup dan mungkin ada beberapa pertanyaan, masih ada waktu ya, yang cukup banyak ya, karena jadwal kita yang sudah kita sepakati adalah 5.30 kita mulai dan selesai kita insya Allah 6.30. Ini hadirin sekalian yang kita dapat sampaikan dan kita diskusi ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya selalu berharap